Masih kami Pak membenahi naskah itu mengenai Don Bosco dan Thomas Aquinasnya. Makanya tadi saya katakan saya sangat menyambut bagus kalau membaik dan terima kasih kalau kita cepat pertemuannya. Dan memang kami mungkin hari itu sudah sampai ke penutup. Nah, mudah-mudahan nanti ada usul. Jadi Pak Krismanus izinkan kami untuk menunjukkan atau screen yang kami kerjakan selama 1 minggu ini. Nah, silakan Pak Simamora atau Pak Ben, tolong di screen. Dan silakan Pak Simamora untuk membacakan yang kita perbaiki. Mudah-mudahan nanti dengan diskusi ini mungkin ada usul saran yang bisa memperbaiki naskah ini. Kalau untuk kurikulum Pak Krismanus dan Bapak Ibu juga suster, kami sedang proses untuk itu, jadi belum bisa kami tunjukkan. Jadi mohon, walaupun ini kami tunjukkan naskah akademik, nanti Pak takutnya lalu jauh atau bagaimana, mohon usul. Silakan Pak Simamora, di mana yang diperbaiki itu? Pak Simamora ada? Baik, selamat pagi. Sudah terdengar suara saya, Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk Kepala Sekolah kami, Bu Resdina Simanjuntak, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu Suster yang akan mendengarkan ya perbaikan dari naskah akademik dari sekolah kami. Sebenarnya naskah akademik yang diperbaiki itu hanya kepada studi pustakanya, karena model yang kami gunakan dalam penentuan core value sekolah ini wawancara dan studi pustaka. Hanya pada pemaparan hari Selasa yang kemarin kami belum mencantumkan hasil dari studi pustaka yang telah kami lakukan. Jadi saat ini kami akan mencoba menjelaskan tentang atau menyampaikan tentang yang direvisi atau yang ditambahkan itu, yaitu studi pustakanya. Nah, saya kira hampir sama dengan sekolah-sekolah yang lain yang memiliki, yang mengambil nilai-nilai keutamaan dari Santo Yohanes Bosco dan Santo Thomas Aquinas. Sebenarnya hampir samanya esensinya gitu ya, hampir sama esensinya. Apalagi tadi Pak Anton sendiri juga sudah menjelaskan ya tentang nilai-nilai keutamaan dari Santo Yohanes Bosco. Nah, dalam hal ini ada dua yang kami gali dari berbagai sumber referensi untuk menemukan nilai-nilai keutamaan hidup ya atau spiritualitas dari dua tokoh ini. Yang pertama adalah spiritualitas hidup dari Santo Thomas Aquinas. Nah, ini juga menjadi acuan ya, menjadi acuan bagi kami untuk merumuskan dan menentukan core value sekolah. Ya. Nah, yang kedua juga adalah dari pelindung ya, pelindung yayasan kita yaitu Don Bosco. Nah, kami nggak perlu saya kira menjabarkan di sini tentang nilai-nilai keutamaan itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya esensinya sama dengan pemaparan dari sekolah-sekolah atau unit yang mengambil nilai-nilai keutamaan dari Thomas Aquinas dan Santo Yohanes Bosco ya. Kalau Yohanes Bosco kan saya kira semua sama. Nah, baik. Kami akan mencoba selanjutnya untuk hasil dari pemikiran kami dalam menyusun akademik ini, bagaimana kami mencoba merumuskannya ya, menuangkannya nilai-nilai keutamaan itu di dalam indikator sekolah. Nah, ini penting saya kira.
Ya, kami sudah sampai di tahap ini. Mohon nanti Bapak Ibu sekalian ya dengan kerendahan hati mohon dikoreksi, ya mohon diperbaiki jika menurut kami itu kurang baik, padahal menurut Bapak Ibu itu harus diperbaiki. Kami dengan sangat mengharapkannya. Nah, ini kami coba. Jadi dari wawancara dan studi pustaka, kami simpulkanlah, ya kami tetapkan untuk menjadi core value sekolahnya itu ada 3, ya kami singkat dengan BDS, beriman, disiplin, dan sopan santun. Nah, 3 nilai ini, ya 3 nilai ini merupakan kesimpulan dari nilai-nilai keutamaan dari 2 tokoh pelindung tadi dan hasil dari wawancara. Ya, beriman, disiplin, dan sopan santun. Nah, nilai utamanya itu ada 3. Nah, kemudian kami mencoba masing-masing nilai utama ini kami rumuskan lagi dia menjadi subnilai. Yang pertama, nilai utama beriman. Subnilainya adalah mengimani kebenaran atau teguh dalam iman. Nah, di sini dideskripsikan itu sudah dibacakan oleh Bu Resdina hari Selasa yang lalu. Nah, kami mencoba di sini di indikator sekolahnya ini. Dan inilah nanti menjadi acuan untuk menyusun perangkat pembelajaran RPP dari indikator sekolah ini. Hanya ini pun sudah kami perbaiki, bukan diperbaiki, ditambahkan ya indikator-indikator atau tindakan-tindakan nanti yang dilakukan oleh siswa ini harus sebanyak mungkin untuk menggali dari subnilai ini, ya sehingga tujuannya adalah anak itu beriman, peserta didik itu beriman. Misalnya, indikator dari subnilai yang pertama itu membaca dan merenungkan kitab suci. Nah, ini dilakukan pada saat sebelum memulai pelajaran. Ini di sekolah kami yang terjadi, saya kira di sekolah Bapak Ibu juga terjadi seperti itu. Nah, membaca dan merenungkan. Jadi Bapak Ibu guru itu mencoba memberikan renungan singkat berdasarkan bacaan harian. Nah, kemudian berdoa, kemudian merefleksikan renungan berdasarkan bacaan kitab suci. Nah, bahkan ada beberapa ide dari teman-teman yang akan dituangkan kemudian hari bahwa akan ada renungan-renungan singkat, ya renungan malam, renungan singkat yang akan kita bagikan kepada media sosial anak-anak ya. Nanti akan dibagikan itu. Tapi ini masih dirancang, renungan singkat akan dibagikan ke media sosial anak-anak di malam hari. Nah, ini satu terobosan yang dipikirkan oleh teman-teman di sekolah ini. Kami memandangnya sangat bagus juga kan? Sangat bagus juga. Jadi media sosial mereka itu juga diwarnai atau dihadiri dengan renungan-renungan singkat, tetapi renungan singkatnya itu harus ditekankan kontekstual ya, harus konteks yang mereka hadapi. Nah, bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup mereka di sekolah. Nah, itu contoh untuk bagaimana mengimani kebenaran ya yang bisa kami lakukan. Kemudian bersyukur. Nah, bersyukur ini juga memiliki indikator-indikator sekolah. Nah, kemudian ada peduli ya, peduli. Peduli, nah mewajibkan peserta didik untuk memungut sampah di sekitar mereka. Artinya ini kan, ini juga sudah mulai kami rancang, bagaimana ini menjadi habitus ya, habitus baru bagi anak-anak itu, menjadi budaya di dalam diri mereka. Kalau melihat sampah itu harus spontan mereka ambil. Nah ya, kalau di sekolah mungkin bisa kami pastikan itu, tapi kalau di rumah ya semoga menular ya. Semoga menular. Saya kira Bapak Ibu, Suster, demikian saya kira untuk yang saya sampaikan di dalam naskah akademik kami ini. Hanya yang mau saya tekankan, nilai-nilai core value sekolah kami sudah kami temukan dan sudah kami sepakati, beriman, disiplin, dan sopan santun, dan juga kami sudah merumuskan subnilai dari nilai utama ini, begitu juga dengan deskripsinya dan indikator-indikator sekolahnya ini nanti akan ditambahkan sebanyak mungkin ya,
akan ditambahkan sebanyak mungkin ini. Karena tadi ini menjadi acuan nanti bagi kami untuk merumuskan ya atau merancang perangkat pembelajaran supaya nilai-nilai utama itu bisa tersampaikan. Maka dengan demikian visi misi sekolah tercapai dan juga misi pendidikan itu bisa dirasakan atau tercapai di sekolah kami. Demikian Bapak Ibu Suster yang bisa kami paparkan dari perbaikan naskah akademik kami. Mohon maaf jika ada yang salah dalam pengucapan saya. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Krismanus. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Simamora dari SMP Santo Thomas 4. Nah, ada beberapa hal baru, termasuk tadi yang saya catat tadi, salah satunya ada renungan singkat di malam hari, di mana renungannya diharapkan itu kontekstual. Nah, ini suatu ya konsep baru saya kira. Jangan sampai nanti renungan yang dikirimkan itu tidak dibaca atau tidak ditonton oleh peserta didik. Dalam hal ini juga kalau misalnya itu semacam rutinitas akhirnya hasilnya kurang maksimal. Jadi mungkin harus dibayangkan bagaimana strateginya, termasuk juga isi yang akan disampaikan. Kalau misalnya pada pagi hari sudah tatap muka, kita sudah jumpa di sekolah kan, apakah? Halo? Ya. Kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran. Sebentar, agak terganggu, mungkin tolong dimatikan dulu mic-nya masing-masing Bapak Ibu. Pak Ramson Sejabat, tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Baik, saya lanjutkan. Renungan. Terima kasih Pak Ramson. Renungan, katakanlah pengantar tidur. Ya, saya kira tidak selamanya mungkin harus renungan, bisa hanya misalnya lagu, ya bervariasi begitu. Jangan sampai semacam rutinitas, akhirnya tidak dibaca oleh anak-anak, atau seperti yang kita alami sekarang, kalau ada kiriman dari teman, ya jarang, misalnya kita simak duluan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk merumuskan keutamaan juga kita ingat apa yang disampaikan oleh narasumber kita, bukan karena banyaknya, seperti menyediakan menu atau hidangan di meja makan, lalu bisa kita memilih yang mana kita suka, tetapi perlu juga kita ukur. Artinya, keutamaan yang kita rumuskan itu bisa tidak kita capai. Tidak apa-apa misalnya, seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya, hanya 2 tahun ini. Atau hanya 3. Tapi terukur. Bapak Ibu, kita masih ingat bagaimana pemaparan hari Selasa yang lalu. Kita pikirkan juga nanti kelanjutan dari pekerjaan kita. Jadi jangan di awal ini kita jor-joran untuk membuat banyaknya keutamaan. Nanti di akhir kita agak kewalahan dalam menyusun kurikulumnya, termasuk dalam membuat indikator pencapaiannya. Harap menjadi perhatian kita semuanya. Sekali lagi bukan karena banyaknya, tapi yang penting terukur. Kemudian dari yang kita dapatkan dari naskah akademik melalui wawancara atau kuesioner, kita pastikan yang mana menjadi fondasi dasar. Itu saya kira. Baik, berikutnya saya persilakan Bapak Ibu yang lain untuk menanggapi.
Silakan. Pak Anton mungkin memberikan masukan. Silakan Pak Anton. Sudah Pak, karena saya lihat tadi kan, saya dengar pun itu penyempurnaan atas naskah akademik yang kemarin sudah kita diskusikan juga. Jadi itu saya lihat udah ada beberapa memang dari yang dikatakan oleh Ibu Resdina kemarin, memang ada beberapa yang berubah. Jadi karena ini penyempurnaan, saya kira itu sudah lebih kuat, gitu, Pak. Baik, terima kasih kalau begitu. Bapak Ibu yang lain, silakan diberikan masukan. Dari Bu nomor 2, adakah masukan untuk Santo Thomas 4? Terima kasih Pak. Untuk SMP Santo Thomas 4, karena tadi sifatnya penyempurnaan, sama halnya dengan juga dengan kami juga nilai keutamaan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Simarmata tadi itu jangan terlalu banyak, karena mengingat sumber-sumber data yang masuk baik dari data internal, eksternal ataupun kajian-kajian pustaka, banyak memang core value yang muncul dari data tersebut. Hanya sama halnya dengan SMP Santo Thomas 4, untuk menyimpulkan core value dari yang ditemukan itu memang harus melihat kebutuhan sekolah pada saat ini, menyongsong generasi emas 2045. Memang dibutuhkan core value yang sifatnya bisa membangun sekolah, bisa mengembangkan sekolah dan memajukan sekolah ke depannya. Dan memang ini juga menjadi suatu pemikiran juga bagi kami, karena memang tadi kemarin juga begitu, karena banyaknya core value itu, maka kami diskusikan, brainstorming, akhirnya lahirlah kurikulum APBD K3M. Itu kalau dari kami SMP nomor 2, nanti akan kami paparkan. Hanya saja kadang memang core value ini ada maknanya, makna sama, artinya contoh kasih. Kalau kasih itu dalam kekeluargaan juga sudah ada kasih, cuman sifatnya mungkin lokal. Tapi penanaman kasih di sana sudah ada kesesama, kan begitu Bapak Ibu. Termasuk juga ke yang di atas, ke Tuhan. Karena juga melaksanakan apa yang diamanatkan oleh ajaran agama kita atau religius. Jadi terkait apa yang disampaikan oleh SMP Santo Thomas 4 tadi, karena kami juga sifatnya masih juga sama dalam proses penyempurnaan, jadi yang bisa kami ambil itu yang tadi itu masalah perluasan core value menjadi nilai atau kita katakanlah indikator, sama seperti yang disampaikan Santo Thomas 1 tadi, itu sudah lahir dalam bentuk IPK. Demikian Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Ramson, kalau penasaran kami APBD K3M. Anggaran pendapatan belanja daerah Pak ya. Ya, kita tunggu di tanggal 3 pemaparan APBD K3M. Nggak bisa sekarang Pak. Oh, sekarang silakan Pak, silakan. Kalau Iya, karena masih core value Pak, belum masuk ke silakan. kurikulum. Oke. Baik. Oke Pak ya. Ya, silakan Pak. Sudah terlihat Pak ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan dulu proses perbaikannya. Jadi latar belakang kami sudah perbaiki, menyikapi juga nilai-nilai
atau capaian negara kita dalam tes PISA, bahwasannya memang negara kita itu lemah dalam literasi, numerasi. Kelihatan Bapak Ibu ya? Nah, kelihatan Pak Lansor. Oke, jadi kembali kepada yang namanya dasar dari bab 1 ini adalah evaluasi pendidikan Indonesia secara nasional ataupun internasional. Mutu pendidikan kita itu masih rendah. Kenapa rendah? Dasarnya adalah memang kemampuan berpikir kita, khususnya dalam high order thinking skill itu rendah. Itu dibuktikan dalam tes PISA. Inilah yang menjadi kita katakan isu ataupun kita katakan dasar mengapa dimunculkan AKM. Soal AKM. Cuman persoalannya saat ini Bapak Ibu, kita sudah mengikuti soal AKM di kelas 8 kalau di SMP, kelas 11 kalau SMA, SD kelas 5. Nah, pertanyaannya memang sekarang Bapak Ibu dilema karena soalnya AKM, nuansa pembelajarannya tidak AKM. Soalnya HOTS, pembelajarannya enggak HOTS. Jadi tidak ada relevansi proses perancangan pembelajaran, proses pengajaran dengan evaluasi atau assessment. Ini sebenarnya yang kontra sama kita. Sesuai dengan apa yang menjadi capaian atau tujuan daripada program POP adalah menciptakan SDM yang mampu berpikir kritis, luber, mampu berliterasi, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan kreatif. Saya ulangi, critical thinking, 4C, kemudian komunikasi, kemudian kolaboratif, kemudian creativity. Target daripada pemerintah adalah itu. Kemudian ditambah lagi dengan survei karakter, profil Pancasila. Nah, persoalannya Bapak Ibu, itu tidak sejalan dengan program pengajaran kita di kelas ataupun perancangan RPP dengan asesmen kita. Nah, inilah yang menjadi latar belakang, maka program POP ini ada. Sehingga juga SMP murid-murid 2 yang juga bagian dari organisasi itu, merespon itu. Untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional juga. Demikian untuk latar belakang Bapak Ibu. Kesimpulannya. Kemudian Bapak Ibu, keterkaitan dengan kurikulum literasi unggul berkarakter. Diharapkan muncullah kurikulum yang mampu membaca kebutuhan ataupun budaya yang dapat dijadikan menjadi suatu kumpulan sekolah. Sedangkan karakter adalah fondasi untuk menjalankan kurikulum sehingga dapat menghasilkan manusia yang seutuhnya, yaitu siswa yang memiliki profil Pancasila. Manusia yang seutuhnya, manusia yang memiliki sikap spiritual, sosial, kemudian berilmu pengetahuan dan berketerampilan. Kemudian Bapak Ibu, kami juga sudah masukkan landasan spiritualitas menurut ajaran Kristiani ataupun juga Katolik. Ini saya tampilkan saja Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu kalau menurut Katolik. Jadi arahan dari sekolah Katolik yang menyangkut nilai spiritualitas pada pendidik sekolah adalah pada prinsipnya adalah melayani masyarakat dengan berperan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, membantu perkembangan peserta didik menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Jadi sebenarnya profil Pancasila ini jauh sebelumnya
yayasan kita, Yayasan Katolik, ini sudah merancang itu, sudah meletakkan itu sebagai dasar-dasar pendidikan ciri khas di Katolik. Kalau profil Pancasila mungkin baru kita dengarkan dari pemerintah, tapi pada prinsipnya ini sudah lama di Katolik. Yang ketiga, menunjukkan kehadiran gereja di dunia pendidikan dan memperkenalkan tujuan transendentalitas Kristiani di dalam masyarakat. Ini Bapak Ibu deklarasi Sekolah Katolik nomor 8, 9, 11, dan 12. Bukunya ada Bapak Ibu. Kemudian memberikan sumbangan yang efektif agar terpenuhi hak orang tua memilih sekolah yang sesuai dengan keyakinan dan aspirasinya. Deklarasi Sekolah Katolik nomor 14 KHK kan 793. Berikutnya, membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan mantap sehingga mampu memilih dengan bebas nilai-nilai hidup yang sesuai dengan hati nurani dan perkembangan sikap yang mantap dalam menghadapi masalah kehidupan. Ini juga bagian dari deklarasi Sekolah Katolik. Kemudian Bapak Ibu, oke Bapak Ibu, berdasarkan pemikiran tentang pendidikan Kristiani, Monsinyur Profesor Dr. Ignatius Suharyo, PR, Proju, memberikan pemikiran dasar tentang pendidikan Kristiani di lingkungan Yayasan Katolik sebagai berikut. Karya pendidikan yang dilakukan oleh gereja adalah pilihan yang diambil atas dasar inspirasi iman. Sebagai mediasi demi terjadinya transformasi yang membebaskan, perubahan sosial, menuju tata kehidupan bersama yang semakin bersaudara, adil dan bermartabat. Ini ada juga majalahnya Bapak Ibu, Educare nomor 5. Kemudian masuk ke nilai-nilai keutamaan dari Yayasan kita Don Bosco. Reasonable atau akal budi, nah, substansinya yang kami bahas di sini Bapak Ibu karena substansinya banyak. Adaptif, kerjasama, bertanggung jawab, sabar. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian religion, agama. Substansi yang kami ambil dari core value Don Bosco, hormat, kejujuran, peduli. Inilah yang kami bahas secara teoritis. Terakhir yang ketiga, loving kindness, kebaikan hati. Substansinya Bapak Ibu, toleransi, perhatian, ketulusan, semangat. Landasan yuridisnya Bapak Ibu, saya rasa hampir sama dengan yang lain. Kemudian kita lanjut ke landasan filosofis. Nah, kalau tokoh Ki Hajar Dewantara mungkin ini sering atau bahkan selalu didengungkan sebagai tokoh pendidikan. Tapi terkadang kita juga meninggalkan tokoh pendidikan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini dengan semboyan habis gelap terbitlah terang. Guru sebagai pendidik sekaligus pengajar harus mampu memberikan pencerahan dengan menyalakan api pikiran pada setiap pribadi siswa. Bapak Ibu, ini sesuai dengan motto Don Bosco. Guru adalah wase dan dian. Guru harus mampu menjadi penghilang dahaga dalam kehausan dan penerang bagi siapapun dalam kegelapan. Habis gelap, terbitlah terang. Kemudian masalah kebudayaan menurut Profesor Dr. Kojonaringdot. Ini juga tujuan unsur budaya Bapak Ibu juga sudah kita sama-sama ketahui. Kemudian landasan historis sejarah berdirinya sekolah ini sudah dipaparkan sebelumnya. Sejarah singkat juga sudah. Visi misi juga sudah.
Ini juga sudah sarpras segala macam yang menjadi ciri khas dari sekolah, kegiatannya. Kemudian keunggulan yang artinya ini tindak lanjut dari visi misi sekolah. Baik, landasan sosiologis antropologis, di sini ada tambahan Bapak Ibu. Memang pada prinsipnya adalah falsafah Bata Toba Dalihan Natulu. Kemarin ini sudah kami bahas bersama, tapi ketika ada makan siang pas hari guru, ada guru yang memberikan inspirasi kepada kami. Kalau semboyan Dalihan Natulu, mana mardonga tubuh elek marboru, soba marhula-hula, ini mungkin tidak asing bagi kita semua. Nah, aplikasinya bagaimana? Dampaknya kalau itu dilakukan bagaimana? Dan oleh siapa? Ini yang mungkin belum pernah saya dengar secara pribadi. Kalau teman-teman saya tidak tahu. Molo soba marhula-hula dapotan hagabi. Molo manat mardonga tu dapotan hasangapo. Jala molo elek marboru dapotan hamoraon. Mungkin inilah yang mungkin hal baru bagi kami. Tapi ini dicetuskan oleh salah seorang guru. Maksud dari pernyataan ini adalah, jikalau kita patuh terhadap hula-hula, dalam artian kalau di sekolah pemilik program atau pimpinan, maka kita akan dapat berkat ataupun rezeki. Jikalau kita sesama guru, siswa, pimpinan, orang tua, bisa saling menjaga perasaan satu sama lain, maka kita akan mendapatkan penghargaan, apresiasi satu dari yang satu ke yang lain. Nah, yang berikutnya, jika kita sebagai pimpinan atau hula-hula, elek atau persuasif dalam mengarahkan bawahan, maka hula-hula atau pimpinan akan beroleh penghormatan dari bawahan. Penghormatan karena pemimpin telah memberikan keteladanan, pendampingan, dan motivasi kepada bawahan sebagaimana yang telah ditinggalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep ini menjunjung tinggi nilai holong mengalap holong. Jadi dalam deskripsi lingkungan sekolah, baik anak, boru, hula-hula harus saling mengasihi. Kasih. Saling mengasihi. Supaya tujuannya bisa tercapai. Tujuan bersama itu bisa tercapai. Analoginya Bapak Ibu, kalau kita memasak air dengan menggunakan tungku, ada 3 tungku, 1 tungku bermasalah mungkin tidak akan seimbang dia. Maka akan jatuh itu yang namanya udonnya atau periuknya. Demikian juga lah pulanya di organisasi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi kalau mengenai posisi-posisi, sebenarnya ini dari pertemuan kemarin juga sudah menjelaskan. Kalau di lingkungan sekolah, kepala sekolah itu sebagai sebagai hula-hula. Tapi ketika dia berhadapan dengan yayasan, maka dia adalah bur. Ketika dia berhadapan dengan orang tua, maka dia adalah bur. Guru adalah parhobas. Boru. Jadi pada prinsipnya guru sesama guru itu adalah parhobas. Nah, kemudian boru atau bibere sama ya Bapak Ibu ya. Kemudian dengan sabutuha. Kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah sesama pemimpin untuk manajemen sekolah. Kemudian guru dengan guru, orang tua dengan orang tua, artinya yang memiliki sifat derajat kesamaan. Mardongan tubuh lah itu. Baik Bapak Ibu, apabila masing-masing dari elemen ini, baik hula-hula, boru, maupun mardongan tubuh, saling menyadari tanggung jawabnya masing-masing, maka tujuan atau apa yang akan diceritakan pastilah tercapai.
Baru Bapak Ibu sesuai dengan pesan dari Mas Hendy kalau saya nggak salah adalah maunya kombinasi dengan mungkin budaya yang lain. Kalau dari Karo ada bahasa mengatakan ula kekurangan kalak encasi pandangi, kekurangan tal lebih pepayo. Oke, jangan melihat kekurangan orang lain, tetapi lebih baiklah melihat kekurangan kita terlebih dahulu. Falsafah ini sama dengan pepatah, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Konsep ini Bapak Ibu akan membawa sekolah pada evaluasi diri, bukan mengevaluasi sekolah-sekolah yang lain, tapi mengevaluasi diri secara intensif, berkelanjutan. Falsafah Batak Simalungun, horjahon ma ahana boi horjahon ham sadarion. Ulang pala pai mari patar. Kerjakanlah apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, jangan tunggu hari esok. Falsafah ini sesuai dengan falsafah bahasa Inggris yang mungkin sering kita dengarkan. Don't wait till tomorrow what you can do today. Falsafah ini akan membawa setiap elemen sekolah dalam perutusannya untuk menghargai waktu dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan sekolah Bapak Ibu. Kemudian dari IPTEK Bapak Ibu, dari IPTEK Indonesia akan menuju usia emasnya pada tahun 2045. Jadi Indonesia itu dipandang sangat perlu mempersiapkan diri. Salah satu bentuk persiapan dirinya Bapak Ibu adalah apa yang kita kerjakan saat ini. Membangun kurikulum yang berbasis budaya menghadapi usia emasnya Indonesia ini. Jadi di sini Bapak Ibu, bagaimana cara menjawab itu tentu dengan melakukan perubahan pada pendidikan. Karena melalui pendidikanlah maka peradaban suatu bangsa akan berubah. Pendidikan menciptakan manusia yang seutuhnya, yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap yang sesuai dengan tuntunan agama, Pancasila, dan budaya setempat. Pengetahuan untuk menggunakan teknologi informasi, untuk mengakses informasi dari berbagai sumber. Pengetahuan untuk membaca, memilih, dan menganalisa informasi yang diakses. Ini ada keterkaitannya dengan yang tadi Bapak Ibu, nalar. Menalar kualitas informasi. Karena memang sumbernya banyak. Ada informasi yang sifatnya hoax. Pengetahuan untuk menciptakan atau melahirkan karya dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh. Jadi keterampilan untuk berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berkolaborasi, dan keterampilan berkreasi. Pada akhirnya Bapak Ibu akan melahirkan keterampilan menyelesaikan masalah. Problem solving, menyelesaikan masalah. Hal ini sejalan dengan yang diprogramkan oleh pemerintah dalam mengkreasi kurikulum pendidikan Bapak Ibu, dengan melibatkan berbagai stakeholder dengan slogan SD Unggul Indonesia Maju. Secara psikologis Bapak Ibu, psikologis maksud saya, kemarin juga Mas Heri sudah menyampaikan referensi-referensi dan sudah kami telusuri. Teori belajar kognitif ini menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi psikologi si anak dalam belajar. Ini kadang mungkin yang terlalaikan kita, faktor internal dan eksternal itu mempengaruhi semangat anak dalam belajar di sekolah. Kemudian behavioristik. Ini mempelajari perilaku manusia. Nah, kalau pembelajaran itu bisa akan maksimal jika kita di awal pembelajaran di kelas kita memberikan stimulus, apersepsi, motivasi. Yang berikutnya Bapak Ibu, teori neuroscience Bapak Ibu. Saya sangat tertarik dengan ini Bapak Ibu. Ini teori pembelajaran
yang mempelajari dari aspek struktur otak. Jadi sangat menarik. Jadi dia mempelajari aspek perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di otaknya. Baik Bapak Ibu. Jadi ini penelitian Mutakhir di bidang neuroscience menemukan sejumlah bukti hubungan tidak terpisahkan antara otak dan perilaku manusia. Apa yang dipikirkan manusia, maka itulah yang akan dia lakukan. Itulah kira-kira Bapak Ibu. Jadi ini juga keterkaitannya dengan keenam sistem otak, yaitu korteks frontalis, sistem limbik, gyros cingulatus, ganglia basalis. Jadi masih ingat saya kemarin itu ada perlombaan dari Don Bosco dalam hal literasi. Jadi ada di situ dia suatu judul buku, lupa saya namanya, bagaimana manusia itu bekerja mengingat sesuatu, padahal dia sudah lupa ingatan. Itu kira-kira Bapak Ibu. Di sana ternyata ada bagian otak yang namanya ganglia. Artinya kita tidak harus berpikir keras lagi untuk mencari informasi itu, tapi bisa otomatis bisa kita ingat. Berarti sana sudah ada pembiasaan, sudah terekam di memori atau ganglia basalis. Nah, Bapak Ibu, ternyata ini katanya juga meregulasi keseimbangan IQ, EQ, dan SQ. Itu teorinya Bapak Ibu. Neuroscience, pendekatan belajar. Ini baru ini saya dengarkan ini. Oke Bapak Ibu, kita teruskan. Rumusan misi sekolah Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai pendidikan karakter juga ini kami cari. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mas Heri melalui format yang telah dibagikan. Tujuan pendidikan karakternya juga kami bahas. Nilai-nilai karakter Pancasila juga dibahas. Profil pelajar Pancasila, teoritisnya juga dibahas. Kemudian masuk ke kurikulum Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mengapa kami gali tentang kurikulum yang pernah ada di sistem pendidikan nasional kita? Karena kurikulum itu, masing-masing kurikulum itu Bapak Ibu ada nilai plusnya. Ada core value yang dapat diambil. Ada core value yang tersirat di sana. Kelebihannya. Contoh kami ambil dari CBSA. Dari CBSA itu juga ada nilai-nilai positifnya. Terutama dalam hal keaktifan siswa. Kemudian dari kurikulum 94 juga ada core value-nya Bapak Ibu. Pendidikan zaman dulu. Kurikulum 2004 KBK juga ada. Kemudian masuk ke KTSP 2006 Bapak Ibu. Di 2006 ini memang guru yang dituntut kreatif. Jadi sifatnya memang berpusat pada guru. Jadi sudah ada kelemahannya juga di situ. Kemudian kurikulum 2013 ada juga core value-nya, menyangkut sikap, sosial, spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Baik Bapak Ibu, ini konsep dari Natoru saya rasa sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, visi misi dan Yayasan Don Bosco juga dimasukkan sebagai landasan teori. Visi misi SMP Budi Murni II.
Baru kita masuk ke bab 3 Bapak Ibu. Bab 3 model kurikulum yang telah core value yang telah ditemukan. Baik, ini kemarin sampelnya Bapak Ibu ya, melibatkan pihak internal dan eksternal sampelnya. Kemudian juga tabel teknik distribusi kuesioner. Inilah rincian distribusi kuesioner yang sudah kami lakukan, yang melibatkan pihak internal dan eksternal. Jadi ada sebanyak 55 angket. Kemudian Bapak Ibu, kalau untuk nanti kuesioner yang telah diisi, nanti akan menjadi lampiran bagi kami, termasuk dokumentasi-dokumentasi yang lainnya. Yang berikutnya Bapak Ibu, setelah menggali dari berbagai sumber, maka kami temukanlah berbagai core value seperti yang tertera pada tabel ini Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, kami telusuri filosofi nama budi murni. Core value yang diamanatkan di sana Bapak Ibu adalah berakal budi, berbudi murni. Kemudian yang kedua, dari dokumen core value Don Bosco juga kami masukkan kemari Bapak Ibu. Sudah ada tadi. Kemudian dari dokumen kurikulum, yaitu dari kurikulum CBSA, ada core value-nya aktif, partisipatif, mandiri. Kurikulum 1994, core value-nya kreatif dan kritis. Kurikulum KBK 2004, kerjasama dan komunikatif. KTSP 2006, kreatif, mandiri, dan adaptif. K13, dari segi sikap, religius, sosial, gotong royong, peduli, dan komunikatif. Pengetahuan, kritis, kreatif, dan komunikatif. Keterampilan juga sama, kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian dari jurnal dan buku Dalian Natolu, ada core value kasih, kerjasama, aktif, peduli. Selanjutnya Bapak Ibu, dari angket guru-guru senior, religius, disiplin, gotong royong, peduli sosial, kekeluargaan, dan kreativitas. Kemudian dari wawancara dan angket mantan kepala sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Rusban Putaren, core value-nya selama memimpin beliau menerapkan kekeluargaan dan disiplin. Dari alumni Bapak Ibu, disiplin, religius, pelayanan. Dari pemerhati pendidikan, adaptif, disiplin, dan komunikatif. Kemudian dokumen nilai inti yang tersirat dalam visi misi SMP Budi Murni 2, disiplin, jujur, peduli, mandiri, dan kreativitas. Berdasarkan core value yang sudah ditemukan dari berbagai sumber data, maka tim pengembang kurikulum SMP Swasta Katolik Budi Berdua Medan membaca, menganalisis, dan menyimpulkan bahwa kebutuhan core value sekolah untuk jangka panjang menyambut Indonesia Generasi Emas 2045 adalah yang pertama Bapak Ibu adalah adaptif. Mengapa harus adaptif? Sekolah SMP Budi Berdua Medan sangat perlu secara intensif menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah ataupun perkembangan teknologi agar sekolah tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua Bapak Ibu, pelayanan. Sekolah SMP Budi Berdua Medan harus memprioritaskan kualitas pelayanan agar senantiasa menjadi idola bagi masyarakat. Yang ketiga Bapak Ibu, berakal budi. Sekolah SMP Budi Berdua Medan harus meletakkan akal budi sebagai akar dari pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan ke siswa, agar pengetahuan dan keterampilan tidak disalahgunakan. Kemudian Bapak Ibu, disiplin. Sekolah SMP Budi Berdua Medan harus menjunjung tinggi nilai kedisiplinan agar kegiatan dalam mendidik dan mengajar siswa beroleh keberhasilan. Kritis. Sekolah SMP Budi Berdua Medan harus menumbuh kembangkan kebiasaan berpikir kritis pada setiap guru dan siswa
untuk dapat menemukan ide-ide baru dalam menghadapi masalah. Kreatif. Sekolah SMP Budi Penuh Medan melalui penanaman berpikir kritis kepada guru dan siswa harus mampu mencari dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Ketujuh, kekeluargaan. Sekolah SMP Budi Penuh Medan harus mempererat tali kekeluargaan pada semua elemen atau warga sekolah dalam lembaga untuk memperkuat dan mempererat persatuan demi tercapainya tujuan sekolah. Satu lagi, mohon maaf Bapak Ibu, adalah mandiri. Kenapa harus mandiri? Sekolah SMP Budi Penuh Medan harus mampu bersifat dewasa di tengah-tengah masyarakat, sehingga warga sekolah, baik guru, pegawai, siswa, dapat menyadari apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi singkatannya sebenarnya Bapak Ibu adalah APBD K3M. Sekian Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatannya. Kami mohon saran dan kritiknya demi penyempurnaan naskah akademiknya. Terima kasih Pak, saya kembalikan ke Pak Simarmata. Baik, terima kasih Pak Ramson dari SMP Budi Murni 2. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Budi Murni 2. Baik. Terima kasih Pak. Ada yang memberikan masukan dengan konsep APBD K3M? Silakan. Itu dari hasil penggalian. Ada alumni, orang tua siswa, kemudian mantan kepala sekolah, masyarakat sekitar, nilai-nilai yayasan dan sekolah. Silakan Bapak Ibu. Nampaknya setuju dengan apa yang sudah dibuat oleh Budi Murni 2. Sudah sempurna itu Pak Ramson, silakan diselesaikan sebelum tanggal 2. Oke Pak. Baik, terima Sudah kasih. lebih dari sempurna itu Pak. Ya, oh ya. Udah Iya, lebih dari karena sempurna. Karena 8 dia, sempurna itu 7 Pak, 7 sakramen itu 8 sempurna itu Pak. Siapa itu Pak Anton yang bilang? Baik. Terakhir ke SMP Santo Thomas 3. Bapak Julpinsen Purba. Baik Pak, terima kasih kepada Pak Simarmata. Saya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang lain, masih berfokus pada naskah akademik. Yang terakhir kami masih berusaha menyatukan dari tiga sumber, mulai dari Corpelus Yayasan, baru nilai-nilai pelindung sekolah, budaya sekolah, dan juga berdasarkan sumber-sumber lain yang telah dilakukan melalui wawancara, angket, dan juga dari alumni yang pernah merasakan pendidikan di SMP Santo Thomas 3. Jadi izin share screen Pak. Silakan Pak, silakan. Kira-kira masih seperti ini yang kami penyatuannya. Ini yang kami coba, sudah ada yang sudah membudaya, ada yang diharapkan, begitulah. Nah, seperti itu reason, kami masih memakai reason, makanya itu tadi saya berharap kita satu, apa yang kita pakai. Kalau katanya bernalar, sebenarnya reason juga, jadi
kata apa yang bisa menyatukan kita supaya tidak berbeda-beda. Keutamaan yang kami ambil ini juga sudah saya sampaikan sebenarnya di pertemuan sebelumnya, rasional. Kalau di budaya kami kaitkan dengan falsafah orang Batak, suku Batak. Saya ingat betul ada dulu mantan kepala sekolah saya, sampai saya cari itu literaturnya, menggunakan kalimat mata guru roh hasisean. Jadi saya cari betul artinya itu apa, dan setelah saya temukan ternyata memang orang yang bernalar kritis itu harus mempunyai falsafah mata guru roh hasisean. Kalau dikaitkan dengan profil Pancasila, mungkin ini domainnya bernalar kritis. Kemudian bertanggung jawab, keutamaan bertanggung jawab. Pada profil Pancasila, domainnya kami buat kemandirian, mandiri. Kami rasa kalau sudah mandiri pasti anak-anak kita nanti akan bertanggung jawab di SMP 1 kelas 3, itu yang diharapkan. Keutamaan yang keempat, disiplin, karena ini yang dominan setiap siswa dan orang tua yang kami tanyakan secara langsung, baik juga melalui angket. Lalu kreatif, ini harapan semua sekolah sebenarnya, dan memang kita semua sekolah pasti mempunyai anak-anak yang kreatif. Lalu yang kedua, religion, ini tadi bertuhan, agama. Keutamaan yang kami ambil, kepekaan akan Tuhan, budaya falsafah yang cukup kental itu di suku Simalungun, Habuna Rondobona. Domain profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Lalu hormat, ini falsafah yang juga cukup terkenal dan sudah menghidupi suku Batak dalam setiap perjalanan kehidupannya. Dalihan Tulu, sikap hormat ini nanti kami kaitkan dengan sembah marhula-hula. Profil Pancasila, pelajar Pancasila berkebinekaan global. Artinya kita beraneka ragam. Kita itu banyak suku. Jadi harus saling hormat menghormati supaya tercipta kedamaian. Lalu jujur. Ini juga sebenarnya suatu kerinduan. Saya selalu pernah waktu bersama dengan Pak Simarmata di Esparman, bisa nggak kira-kira ya, seperti ini pertanyaan kami, bisa nggak kira-kira anak-anak itu tanpa diawasi bisa jujur waktu ujian. Kebetulan juga saya rasakan itu waktu di lapangan bola atas, kami kalau ujian itu jarang diawasi. Jadi bisa bekerja sendiri, dan budaya malu mencontek itu memang tertanam tersendiri. Meskipun ada peluang, ya ada kebanggaan, nilai rendah pun tidak masalah asal hasil karya sendiri. Ini yang sangat diharapkan sebenarnya di sekolah Katolik. Jika ini bisa tercapai, saya kira ini kemajuan yang luar biasa. Lalu kepedulian baik yang sederhana, ketika temannya sakit, dikunjungi, ketika melihat sampah di halaman, tanpa diperintah, langsung mengutip sampah. Dilakukan dengan sadar. Yang ketiga, napas ketiga, love kindness, cinta yang penuh kebaikan. Namanya cinta yang penuh kebaikan, berarti butuh keutamaan perhatian. Perhatian merupakan kunci dari cinta yang penuh kebaikan, baik dari gurunya maupun anak-anak. Jika guru perhatian,
pasti teladan dari guru akan mengalir ke anak-anak dan tertularkan. Nah, perhatian ini kami kaitkan dengan budaya Batak, anak kokido hamoram diau. Jika ada prinsip tertanam pada guru kita semua, anak kokido hamoram diau, berarti anak yang kita bimbing di sekolah kita adalah anak kita sendiri. Jadi bagaimana kita membimbing anak kita sendiri di rumah, begitulah juga kita lakukan di sekolah. Ini pekerjaan mulia, Bapak Ibu. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, cita-cita bersama. Kemudian tulus. Yang ketiga, apa adanya. Kesederhanaan, mengutamakan kesederhanaan. Saya terinspirasi Pastor Leo Josten. Pastor Leo Josten itu banyak karyanya, banyak aksi-aksinya, tapi kalau kita lihat kesederhanaannya luar biasa. Mudah-mudahan kita pun guru menampilkan kesederhanaan, tapi kualitasnya luar biasa. Itu yang diharapkan. Yang terakhir adalah kerjasama. Ini sangat penting Bapak Ibu. Marsiada pari, gotong royong. Apapun ceritanya, jika dikerjakan bersama-sama, pekerjaan sesulit apapun itu pasti bisa diselesaikan dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan Pak Simarmata. Mohon maaf, hanya masih ini Pak. Nah, belum sampai ke indikator-indikatornya. Mohon masukan dari teman-teman. Juga sekaligus mungkin saya bisa bertanya pada sesi ini. Untuk naskah akademik, saya masih ada kebingungan. Di bab 1 itu apa saja yang perlu ditampilkan, di bab 2 itu apa saja yang perlu ditampilkan, dan di bab 3 itu apa saja. Mohon bantuan dari kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulfinsen. Ya Pak. Adaptif, ada hal yang baik yang kita dapatkan. Mata guru, roh kasisian, Marsiada pari, anak konhido hamoraun diau, budaya Melayunya. Oh iya. Enggak muncul lagi. Iya, dijujur itu Pak, dijujur, lupa saya. Oke, baik. Saya ingat itu karena itu hal yang baru itu. Iya Pak, Melayu berturai. Itu budaya Melayu dari SMP Santo Thomas 3 di RK Makmur, Batak Toba, di Simalingkar, di Budi Murni 2 ada budaya Karo, ungkapan bahasa Karo, dalam bahasa Karo. Dalam bahasa Simalungun hampir ada semuanya. Baik, saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Oke Pak. Silakan Pak. Oke, izin Pak ya. Terima kasih buat Pak Simarmata. Boleh saya celah Bapak Krismanus? Ya, Esther. Sekarang jam 12 Pak. Oke, silakan. Baik. Ya. Baik, kami persilakan Ibu Hernita Sitompul. Doa Angelus. Belum hidup apanya? Belum hidup. Atau saya saja Pak? Sudah. Kita satukan hati kita berdoa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kata-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging Dan tinggal di di antara antara kita. kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Hernita. Kami persilahkan Bapak Ramson Sijabat. Terima kasih Pak Simarmata. Terima kasih buat pemaparannya Pak Jul Vincent. Sebenarnya juga kami SMP Budi 2 belajar dari apa yang Bapak paparkan kemarin, yaitu falsafah Batak dikawinkan juga dengan nada Melayu. Jadi memang muncul pesan dari Mas Heri supaya divariasikan sesuai dengan latar belakang suku yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kemudian tadi ada bahasa Bapak mengatakan tadi masih bingung. Awalnya pun Pak, kami juga sama dengan Bapak. Di bab 1 itu, karena kalau kami lihat format yang telah dibagi sebelumnya, bab 1-nya itu luar biasa panjangnya. Jadi terjadi yang namanya diskusi panjang juga di kelompok kami. Apakah ini yang mau diangkat atau kita buat menurut kreativitas kita? Ini juga menjadi suatu perbincangan yang panjang bagi kami. Kemudian masuk ke bab 2 juga demikian, bab 3 juga demikian. Tapi seiring proses kami lihat teman-teman yang telah menampilkan materi-materi atau paparan naskah akademik, kami mau belajar. Ternyata apa yang kami buat itu ternyata masih ada yang harus diperbaiki. Makanya ada pergeseran tadi, contohnya seperti struktur kepanitiaan, pengembangan kurikulum tadi itu awalnya kami buat di bab 1. Ternyata lebih pasnya itu di bab 3, karena disitulah langkah menggali. Disitulah kita mulai bekerja, menggali data. Kemudian keterkaitan dengan bab 2 adalah merupakan doktrin. Doktrin atau boleh kita katakan ini adalah kajian pustakanya. Teori-teori yang juga menghasilkan core value. Makanya di bab 2 Pak kami buka itu kurikulum yang pernah ada di sistem pendidikan kita. Di sana juga kami buka visi misi yayasan, visi misi sekolah. Nah, itu Pak yang kira-kira yang bisa kami sampaikan keterkaitan dengan sistematika penulisan naskah akademik ini. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan supaya kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Pak Simarmata. Baik, terima kasih Pak Ramson atas masukannya. Bapak Ibu yang lain kami persilakan. Pas. Pak Anton sendiri keluar ya. Baik, Bapak Ibu, kalau penjelasan dari narasumber sebenarnya tidak diwajibkan bentuknya sama semua. Oke. Tapi yang jelas di situ harus ada latar belakang, harus ada
kemudian landasan dasar hukum, landasan kurikulum, kemudian ada pemaparan atau pembahasan, lalu ada kesimpulan, lalu ada daftar pustaka. Itu yang bagian utama, ya. Ya. Demikian saya kira. Siap. Ada masukan Pak Anton? Pas, Sudah Pak. keluar nampaknya, Pak. Pas, Pak. Baik. Betul. Maka demikian saya kira. Kalau masih ada saran yang masih ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu sebelum kita bertemu di tanggal 3 Desember. Atau kita sepakati lalu waktu pertemuan supaya nanti bisa kami diskusikan di pertemuan siang. Ya, boleh Pak, boleh. Kita sepakati tanggal 29 atau 30. Mari sama-sama. Makin cepat lebih baik, makin baik, Pak. Lebih cepat lebih baik. Ayo, 29, 30. Kami siap tanggal 29, Pak. Oke. Kami SMP sama-sama siap Pak, tanggal berapapun di antara dua itu. Oke. Budi Murni 3, Siap, Pak. Budi Murni 2. Budi Murni 1. Siap Pak, 29. 9. Makmur. Arka Makmur. Oh Pak Anton, kalau Pak Anton bisa. Oke, baik. Tanggal 29 ya, Senin 29 November. Tempatnya kita sepakati Bapak Ibu. Pusat, Pak, pusat. Di sentrum. Iya Pak, pusat. Biar ke gedung Dia yang masih besar, jernih Pak. Pak. Iya, biar masih jernih dia. Iya, gedung-gedung baru itu. Iya. Masuknya di pusat itu sekarang di mana itu Pak Marmata? Apakah di yayasan, di Esparman mana? Esparman dulu. Esparman. Titik 0,0. Kukira tadi pusat kekuasaan. Oke. Di Esparman pun jadi. Oke. Esparman. Ya, Pak. Mulai jam berapa kita mulai Bapak Ibu? Ke sana kita. Ya. Karena kita mungkin dari awal Pak duluan, mungkin kalau saya mengatakan jam 9 boleh. Jam 9. Iya, Oke, pukul saya kira 9. tepat. Kemudian peserta. Berapa orang dari DM1? Berapa orang? Iya, kalau kami boleh Pak, ada 5 orang Pak. 4 lah, Pak. Pak Krismanus, Ya. kalau Yes. kita batasi aja Pak, 4 orang per sekolah. Iya, gitu aja, Pak. Bapak Ibu, pertimbangannya adalah kalau kita 4, unitnya nanti ada 14, 56. Nah, makanya Pak, entah 3, begitu biar 3 lah, 3. Maksimum lah saya kira 3. 3 aja Pak. Ya, Trinitas. Maksimum 3. Udah lihat dulu Pak. Iya, Baik, pas. maksimum 3 orang ya. Trinitas sama Pak ya. Iya, Sesuai Pak ya. sesuai. kami tidak Ini dan Bosco 3 itu. 3 Iya, orang. sesuai. Udah lihat dulu Trinitas. Oke. 3 dengan kepala sekolah itu kan Pak. Ya, 3 dengan kepala ya. sekolah. Ya, 3 dengan kepala sekolah. Jadi artinya kalau misalnya Santo Mas 1 berarti nanti hanya kepala sekolah, instruktur, kemudian Pak Marulam yang naik menggantikan kepala sekolah begitu. Iya Pak. Kemudian konsumsi bagaimana kita buat Bapak Ibu? Pak, buntut masing-masing aja Pak. Masing-masing. Jalan tuh Pak. Janganlah Pak. Kayaknya tuan rumah bersedia itu, Pak. Saya masih setuju kali Pak, Konsumsi. kalau tuan rumah ya. Sediain tuan rumah dulu, Pak ditanya. Tuan rumah lah Pak, tuan rumah. Nanti kita jawab ya. yang jelasnya tidak boleh bawa buntut. Oh, Oke Pak, oke. Berarti Boleh bawa posisi buntut. Pak ya. Ada Budista di sini. Sampaikan pula nanti di PUB. Nanti kena marah sama suster pula.
Baik, demikian saya kira Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita. Mari kita bawa ide sebanyak-banyaknya kita diskusikan pada hari Senin. Ya, kita gabungkan, mencari kesepakatan bersama, bukan mempersoalkan siapa yang salah, siapa yang benar, Betul, Pak. tapi saling memberi masukan, saling mendukung. Bapak Ibu, di berita kemarin di Google sudah muncul bahwa 2022 kurikulum pasti ganti. Mantap. Sudah jelas dikatakan Mas Nadiem. Dan di lawannya Pameo mengatakan ganti menteri, ganti kurikulum. 2022 jelas ganti kurikulum. Maka ini kesempatan baik untuk kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu instruktur dan tim dari masing-masing sekolah. Sebelum kami kembalikan ke moderator, kami mohon bimbingan, arahan, ketua dari suster kami yang baik hati, Suster Margareta Guntung. Persilakan, Suster. Ya, sudah selesai ini. Iya, Suster. Nanti jam berapa mulai lagi? Jam 2, Suster. Jam 2 ya. Ini selesai pada ini sebelum selesai. Oke, saya akan memberikan tanggapan. Semua sudah bagus. Lalu ada lagi kesepakatan untuk bertemu untuk menelaraskan sikap supaya kita tidak berbeda-beda banyak ya, khususnya untuk core value. Tadi kan sudah diberitahu ini pertama, ini kedua, ini jadi itu harus disamakan ya. Core value itu harus satu mengenai Don Bosco. Yang lain bisa bermacam-macam seperti tadi diterangkan, dan kaya kita ya. Kaya raya, memang hebatlah kepala-kepala sekolah dan wakilnya ini. Jadi bangga kita Pak Krismanus bahwa kepala sekolah dan guru-gurunya, wakilnya bekerja keras. Kita banggakan Pak, kaya kita. Jadi terima kasih kepada moderator Pak Krismanus dan juga kepala-kepala sekolah, guru, wakil yang sudah kerja keras dan memang begitu membuat arahkan jempol lah. Kami bangga dan senang melihat kerja keras ini walaupun capek. Nanti kita akan dapat kebaikan dari kecapekan itu. Tuhan akan membalas dengan penuh kebaikan, kesehatan, ya mudah-mudahan tambah gaji. Itu kan, itu penting kan Pak? Iya. Nanti Januari kalau tambah gaji kan senang kita kan? Mantap kali, Suster. Mudah-mudahan dapat kita baju seragam. Jadi kayalah karena Bapak Ibu kepala sekolah dan gurunya udah bekerja keras, nanti akan diberikan reward yang bagus juga. Jadi begitu bangga dengan pemaparan itu. Kami juga ya menjadi kaya, kita semua ya kaya ya, menghargai itu keutamaan dari sekolah kita selain core value dan juga budaya, dan itu membuat nanti pelayanan kita dengan baik. Jadi kan saya lihat pada keseluruhannya, jadi guru-guru kita ini kepala sekolah dan guru melayani bukan untuk dilayani. Jadi kerjanya makin keras. Kalau makin hebat ya makin kita perhatikan juga lah kan. Jadi tidak boleh itu disepelekan begitu saja kerja keras oleh ibu bapak kepala sekolah dan guru-gurunya. Sekali lagi terima kasih kepada ibu bapak kepala sekolah dan wakil dan guru-guru untuk kerja keras ini, dan khususnya juga Pak Krismanus ya, sehat ya Pak terus, dan juga yang lain, dan keluarga juga sehat untuk kita semua. Oke, salam dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster atas nasihatnya. Kami serius karena kami juga melihat keseriusan luar biasa dari pengurus yayasan dalam setiap sesi, baik FGD ataupun coaching klinik. Maka sama-sama kita berharap bahwa kurikulum ini akan mampu dituntaskan oleh setiap sekolah. Demikian, terima kasih untuk kita semuanya. Terima kasih, Suster. Dan berikutnya kami kembalikan kepada Ibu Dista. Baik. Terima kasih Bapak Krismanus, terima kasih Suster Margaret, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih atas perjumpaan kita di siang hari ini. Sudah cukup Bapak Krismanus? Sudah. Oh baik. Nanti kita bertemu lagi di FGD 2 bersama dengan 3 narasumber kita di hari Jumat 3 Desember. Tadi sepertinya saya dengar akan mengadakan pertemuan ya Pak Krismanus di hari Senin ya Bapak ya?
Betul, Bu Betul Dista, ya? betul. Baik, coba nanti saya sampaikan ke narasumber karena ini sangat luar biasa berarti semangatnya ya dari Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan. Baik, kita beri aplaus dulu untuk perjumpaan kita di siang hari ini. Sungguh luar biasa, suster Bapak Ibu semuanya. Ya, tadi sudah cukup baik. Mungkin besok bisa disampaikan lagi oleh 3 narasumber kita untuk mendapatkan insight baru, masukan baru dari narasumber yang nanti bisa kita kembangkan bersama. Begitu. Untuk mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini, mungkin kita akhiri dengan berdoa. Nanti kita bertemu lagi Bapak Trismanus dan Suster Margaret di jam 2 untuk sesi kedua. Saya boleh minta tolong Bapak Anton untuk bersedia memimpin doa di siang hari ini. Baik, Ibu. Baik, Suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan rekan instruktur, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami datang ke hadapan-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia menyertai kami. Engkau telah hadir bersama kami di sepanjang pertemuan kami pada hari ini, lewat Zoom ini. Kiranya apa yang sudah kami gali bersama, kami temukan bersama, dan kami bicarakan bersama lewat pertemuan ini, yakni core values yang akan kami tanamkan di sekolah kami masing-masing, dan juga di dalam diri anak didik kami yang kami layani, itu dapat bertumbuh dan berkembang, sehingga apa yang menjadi cita-cita kami bersama, yakni melahirkan generasi baru, generasi yang berkarakter, yang berguna bagi masyarakat dan juga berguna bagi gereja, sungguh dapat terwujud lewat kerja keras kami, lewat pelayanan kami, lewat penggalian kami atas core values di tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau yang selalu memberi kami kesehatan dan kesempatan yang baru, semangat baru, untuk tetap bekerja keras, memberikan yang terbaik, memikirkan yang terbaik, dan mengharapkan yang terbaik. Semuanya ini Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Anton. Kita akan bertemu lagi di ruang virtual hari Jumat 3 Desember dan akan ada pertemuan juga hari Senin 29 November. Terima kasih Suster Bapak Ibu atas dinamika kita di siang hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih Bu Dista. Terima kasih. Bye-bye. Ya. Terima kasih. Semua Ya. selamat makan siang.